Amonid adalah kelompok hewan moluska laut yang telah punah di subkelas Amonidea dari kelas Cephalopoda. Moluska ini biasa disebut amon. Lebih dekatnya hubungannya dengan Cleodis hidup, yaitu gurita, cumi-cumi, dan sotong. Dibandingkan dengan Nautilus bercangkang seperti spesies Nautilus yang hidup. 1. Amo paling awal muncul selama masa Devonian dan spesies terakhir punah dalam peristiwa kepunahan kapur Paleogen. Jadi klasifikasi Amonia ini yaitu kerajaan Annamania, definisi moluska, kelas Halopoda, subkelas Amonidea. Jadi Amon adalah fosil indeks yang baik dan seringkali untuk menghubungkan lapisan batu tempat spesies atau genus tertentu ditemukan dengan periode waktu geologi tertentu. Cangkang fosil mereka biasanya berbentuk planispira, meskipun ada beberapa spiral dan non pernapasan dikenal sebagai heteromorf. Nama Amon yang merupakan asal usul istilah ilmiah terinspirasi oleh bentuk spiral cangkang fosilnya yang agak menyerupai tanduk domba jantan yang melingkar rapat. Phytis elder wafat 7 M di dekat Pompeii menyebut fosil hewan ini Amonis cornua, tanduk Amon. Karena dewa Mesir Amun biasanya digambarkan memakai tongkat domba jantan. Seringkali nama dan genus Amon diakhiri dengan keras, yang dalam bahasa Yunani kepas untuk tanduk. Karakteristik Amon subkelas Amonidea dapat dibedakan dari septa mereka dibandingkan pemisah yang memisahkan ruang-ruang di Phagronode berdasarkan sifat jahitannya di mata septa bergabung dengan dinding kulit luar secara umum oleh septa. Klasifikasi kehidupan. Jadi kehidupan dari Amon ini karena orang Amon dan kerabat dekatnya punah, sedikit yang diketahui tentang cara hidup mereka. Bagian tubuh yang lembut sangat jarang diawetkan secara mendetail. Meskipun demikian, banyak yang telah dikerjakan dengan memeriksa cangkang amonid dengan menggunakan model cangkang ini di tangki air. Banyak amonids mungkin hidup di perairan terbuka di laut purba, bukan di pasar laut, karena fosil mereka sering ditemukan dalam batuan. Ditetapkan dalam kondisi di mana tidak ada yang tinggal di hidup. Ditemukan banyak dari mereka seperti Ocnotes keras yang dianggap perenang yang baik dengan cangkangnya rata, berbentuk cakram dan ramping. Meskipun beberapa anomid adalah perenang yang kurang efektif dan cenderung berenang dengan lambat. Sechtron analisis Amon Abhorporan mengungkapkan sisa-sisa ispoda dan moluska larva di rongga bukalnya, menunjukkan setidaknya semacam ini Amon diberikan plankton. Mereka mungkin menghindari predasi dengan menyemprotkan predator dengan menyemprotkan tinta seperti Cephalopoda modern. Tinta kadang-kadang terawetkan dalam spesimen fosil. Jadi tubuh lunak itu menempati segmen terbesar dari cangkang dan ujung gulungan. Ruas-ruas yang lebih kecil sebelumnya diberi tembok dengan hewan itu dapat mempertahankan daya apungnya dengan mengisi dengan gas. Dengan demikian, bagian yang lebih kecil dari kumparan akan melayang di atas bagian yang lebih besar. Banyak cangkang anom telah ditemukan dengan lubang bundar yang beberapa ditafsirkan sebagai akibat keong yang menempel pada cangkang. Namun, formasi segitiga dari lubang, ukuran dan bentuknya dan keberadaannya di kedua sisi cangkang sesuai dengan rahang atas bawah lebih baik menjadi bukti gigitan
Mosasaurus berukuran sedang yang memangsa amon. Di sini anatomi. Bagian bilik dari cangkang amon disebut pragmakon. Ini berisi seragam ruang yang sebagian besar disebut kameran, sing kamera, yang dipisahkan oleh dinding tipis yang disebut septa, sing septun. Hanya bilik terakhir dan terbesar bilik tubuh yang ditempati oleh hewan hidup pada tertentu. Saat tubuh ia menambahkan ruang yang lebih baru dan lebih besar ke ujung koil yang terbuka. Jika lingkar luar cangkang amon menutupi sebagian besar ulir, sebelumnya spesies tersebut dikatakan tidak berliku, misalnya Anopheles. Jika tidak mencakup sebelumnya, spesimen dikatakan berevolusi, misalnya Tyloceras. Sebuah tabung hidup tipis yang disebut spillet melewati septa, memanjang dari tubuh amon ke dalam ruang cangkang kosong. Melalui proses transport aktif hipromestik, amon mengosongkan air dari ruang cangkang ini, kemungkinan untuk mengontrol daya apung cangkang dan demikian naik atau turunnya di kolam air. Perbedaan utama amonid dan Nautilus adalah spacet of Omanis, kecuali Clemenina berjalan di sepanjang pinggiran petral dan septa dan kamera, yaitu permukaan bagian dalam dari suhu luar cangkang, sedangkan specklet dari Nautilus berjalan lebih atau kurang melalui pusat septa. Salah satu ciri yang terdapat pada cangkang Nautilus modern adalah variasi bentuk dan ukuran cangkang menurut jenis kelamin hewan. Cangkang yang jantan sedikit lebih kecil dan lebih lebar daripada betina. Ini dimorfisme seksual dianggap penjelasan yang variasi dalam ukuran kerang amon tertentu dari spesies sama sel yang lebih besar. Macrorhynchus menjadi perempuan dan sel yang lebih kecil Microrhynchus menjadi laki-laki. Ini diperkirakan karena betina membutuhkan ukuran tubuh yang lebih besar untuk berproduksi telur. Sebuah contoh yang baik dari variasi seksual ini ditemukan di Brixeras dari awal periode Jurassik di Eropa. Baru belakang ini bervariasi seksual pada cangkang amon dikenali Macrorhynchus dan Microrhynchus dari satu spesies sebelumnya sering disalahartikan sebagai dua spesies yang berkerabat dekat tapi berbeda yang terdapat di bebatuan yang sama. Namun karena ukuran dimorfik secara konsisten ditemukan bersama, mereka lebih cenderung menjadi diofisis seksual dalam spesies yang sama. Oke. Ya, baiklah, mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya tentang Mollusca Amoidea. Apabila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.